depan hanya untuk pembukaan ini ya. Jadi dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sampaikan lagi kepada Pak Giri ya, selanjutnya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu terlalu hebat dan kepada orang kemudian yang telah memfasilitasi terjadinya aksi nyata atau diseminasi budaya positif ini. Untuk itu sebelum kita lanjut, kita mungkin akan melanjutkan, tolong di slide di nah, kita di sini akan membahas tentang disiplin budaya positif. Tentunya kan kita sebagai institusi pendidikan, di mana kita harus menciptakan karakter siswa yang baik. Tentunya dengan budaya positif ini kita akan menciptakan karakter yang sesuai dengan tentunya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Tentunya nanti ada beberapa pembahasan tentang materi budaya positif ini cukup banyak ya. Ada satu disiplin positif, motivasi perilaku siswa, yang ketiga itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Tentunya dalam 6 aspek ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi ketika kita ingin menciptakan budaya positif yang baik di kelas ataupun di sekolah, tentunya disiplin budaya positif ini 6 aspek ini akan berpengaruh terhadap nanti kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Bisa next. Sebelumnya bukan saya di sini untuk mengajari teman-teman, tapi kita sharing ya di sini ya. Bukan berarti mendahului gitu, bukan berarti yang paling bisa. Di sini kita sharing tentang disiplin positif atau budaya positif. Boleh di next. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Tentunya disiplin positif di sini kita harus bisa menciptakan bahwa ketika siswa itu menjalankan sesuatu bukan berdasarkan takut hukuman, takut dimarahi, tapi dalam menciptakan untuk kesadaran akan nilai kebajikan. Jadi melakukan itu karena bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri melakukan segala tindakan. Tentunya segala tindakan yang kita keluar, mau marah, mau sedih, mau apa lagi, mau maki-maki, mau apa lagi, banyak ya. Tentunya ini yang bisa dikontrol oleh kita sendiri. Maka di sini harus sebelum kita mencontohkan kepada anak-anak, tentunya guru-guru yang lain juga harus mempunyai disiplin yang positif yang baik. Kita lanjut dulu, boleh di next paparan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Biasanya kan setiap dorongan itu punya masing-masing. Saya melakukan kegiatan ini karena takut atau ingin pujian dari orang lain. Tentunya ketika kita melaksanakan, ketika karakter siswa sudah mencerminkan bahwa disiplin positif itu berdasarkan kebutuhannya,
maka nilai ujian atau hukuman ini tidak akan dihiraukan, tapi berdasarkan siswa itu melakukan berdasarkan kebutuhannya. Karena ketika kita tidak melakukan disiplin tersebut, maka ada yang kurang dalam diri. Jadi kita harus bisa mendorong siswa ke arah seperti itu. Jadi bukan disiplin melakukan misalkan pikir sekolah bukan takut karena hukuman, takut karena ingin dipuji atau tapi berdasarkan kebutuhannya, karena ketika kelas tidak bersih maka tidak nyaman buat dirinya sendiri. Lanjut. Tentunya karena kita membangun karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif harus sesuai dengan profil Pancasila. Ada berapa? Apa aja coba? Beriman dan bertakwa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Tentunya disiplin positif ini mendorong untuk menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dorongan ketika seseorang melakukan sesuatu ada 3 aspek ini. Kita termasuk dalam aspek mana nih? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti ketika siswa datang ke sekolah atau upacara, kenapa ada yang berpakaian lengkap? Dorongannya itu takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tentunya di sini siapa yang nggak senang ya dipuji, disanjung, ya? Dipuji-puji, dipuji-puji. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dihargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya aspek yang ketiga ini adalah aspek yang kebutuhannya susah untuk sadar ke sana. Jadi kita harus ketika kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan takut hukuman atau ingin imbalan, tapi ketika kita melakukan budaya positif atau sesuatu yang baik, kita percaya bahwa nilai-nilai kepercayaan itu adalah bukan dorongan dalam untuk penghargaan orang lain, tapi untuk kita sendiri. Lanjut. Setelah itu kita beranjak kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tentunya sekarang kan sudah kurikulum merdeka, gourmet. Jadi kita harus mendorong bahwa tidak hanya tata tertib saja yang kita harus tahu, tapi kita juga harus melibatkan siswa dalam membangun atau menciptakan suasana yang kelas yang baik, tentunya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu adalah turunan dari tata tertib sekolah. Jadi setiap kelas itu berbeda-beda. Jadi untuk kurikulum merdeka ini, untuk menciptakan suasana yang lebih baik dalam kelas, maka pembelajaran dalam segala aspek itu harus melibatkan siswa. Jadi ketika kita membuat tata tertib atau keyakinan kelas, kita harus membuat keterlibatan siswa. Guru, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang
mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalkan tata tertib di sekolah harus membuang sampah pada tempatnya, atau nanti dilemparkan kepada anak pertanyaan pemantik, misalkan situasi kelas apa yang kalian inginkan. Nanti dikasih kertas, dikumpulkan, kan setiap orang beda-beda nih. Nah, ketika udah muncul, kita diskusikan dengan kelasnya atau dengan ini, jadikan nilai kalimat yang positif. Misalkan jangan buang sampah sembarangan, dirubah menjadi keyakinan kelas itu, buanglah sampah pada tempatnya, karena jangan buang sampah sembarangan itu termasuk larangan. Tapi ketika buang sampah pada tempatnya berupa apa? Himbauan atau kalimat yang positif. Lanjut. Ini salah satu contoh keyakinan kelas, menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan sesama murid lain. Tentang menghormati, fokusnya adalah tentang menghormati. Di kalimat positifnya, semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Semua materi kelas itu bisa guru mapel, terus apa lagi? Penjaga lingkungan sekolah. Aspeknya adalah menghormati. Yang kedua, kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu, siap belajar dengan sepenuh hati. Maka munculnya kalimat-kalimat positif ini dari anak-anak, karena ketika keyakinan kelas ini diterapkan, maka harus terlibat juga siswa-siswa untuk merancang keyakinan kelas ini agar mereka meyakini bahwa saya melakukan ini bukan berdasarkan hukuman atau penghargaan, tapi kesepakatan yang sudah disepakati di dalam kelas. Lanjut, kita speaking dulu karena suasana semakin nyanyi. Kita berdiri dulu semuanya. Papatan. Papatan tolong di speak dulu ke YouTube ini. Senang panjang-panjang, pendek-pendek. Yang panjang Pak Geri, yang pendek papatan. Awas dulu. Berdiri dulu semuanya. Ya. Ikutin gambar dan ikutin. Tolong besarin dong. Datang. Boleh dimulai? Joget ya semuanya ya. Biar nggak panas.
harus mengikuti instruksi saya. Guru hebat, pegang tangan, angkat tangan kanan. Turunkan. Belum fokus. Guru hebat, pegang hidung. Turunkan. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Coba dilanjut. Pertanyaan sebelum kita pernyataan sebelum kita lebih dalam, kita bacakan dulu pernyataannya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Bisa aja ketika lanjut Bapak. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5: bertahan hidup atau survival, kasih sayang atau love, dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Maka ketika ada salah satu yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka mereka akan melanggar kebijaksanaan atau dorongan mereka melanggarkan sesuatu. Pasti ada beberapa yang tidak terpenuhi. Misalkan, coba dibaca dulu studi kasus. Ibu Julaika, guru wali kelas 5A, sedang bingung menghadapi ulah salah murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal seperti itu? Apa? Alasannya Tommy karena kenapa? Kebutuhan dari berdasarkan kebutuhan 5 dasar yang tidak terpenuhi apa? Survival, bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan. Coba ini. Apa sih satu lagi? Ini ya, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, pertahan hidup. Ingin menguasai. Nah, kita lihat jawabannya. Alasan Tommy yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi sebelum kita menjudge siswa-siswa kita harus tahu dulu alasan mereka itu melakukan seperti itu apa. Jangan sampai ya dia kok bodoh lah. Alangkah tidak bijaknya kita sebagai guru langsung menjudge sesuatu yang belum tahu dorongan apa siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Yang kedua, karena ia merasa senang temannya jadi perhatian memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang. Kadang ibu-ibu bapak guru juga di sini kan sering menghadapi anak-anak yang suka catat. Maka kita harus tahu dulu nih latar belakang dia seperti itu kayak apa, kenapa gitu. Tanda-tanda besar kan. Maka kita harus melakukan identifikasi terhadap murid-murid yang sikapnya kurang baik. Alasan yang ketiga apa?
karena ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan karena ingin berbeda dari yang sebelumnya. Lanjut. Alasan kelima, arena ini melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Pasti Bapak Ibu guru pernah menghadapi sebuah dinamika yang ada pada tadi soal kasus tersebut. Tapi kita belum tentu bisa bijak menghadapi apa di kebutuhan dasar anak ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika kita tidak salah treatmentnya, maka kita akan salah tindakan. Misalkan yang harus terpenuhnya itu kebutuhan survival, kita malah mengasih kebutuhan kesenangan. Jadi menjudge yang salah akan berakibat fatal kepada tindakan yang nanti kita selanjutnya. Nah, di sini yang paling penting posisi kontrol restitusi. Ada 5 tahapan posisi kontrol restitusi yang harus dicermati oleh kita, karena ini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah kita bagaimana menghadapi itu. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua itu guru sebagai membuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Tingkatan yang paling sulit itu adalah guru seorang manajer, yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus kata. Nah, ini kondisi guru. Nah, kita nih kadang-kadang belum tahu nih posisi kita itu guru sebagai apa sih. Yang pertama itu guru identitas gagal atau kontrol dari luar. Yang pertama itu adalah penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi tingkatan guru yang paling rendah itu adalah posisi ini penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi indikator yang guru yang suka menjadi penghukum biasanya menghardik, menunjukkan, menyakiti dan menyindir. Misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Bari otot, bari pemborong. Hasilnya apa yang hasil output dari anak itu? Anaknya nanti memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena tidak ada nilai atau nilai kebijakan kebajikan yang disampaikan oleh guru. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi siswanya juga tidak akan menghargai gurunya, tapi menghargai gurunya karena takut. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, guruna baik gitu paling. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, bapak kecewa sama kamu karena kamu telah. Jadi siswanya itu merasa bersalah karena melakukan hal tersebut. Biasanya kalimat yang biasa dilontarkan, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ngajar kalian lelah. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol pembuat rasa bersalah.
Hasilnya apa? Menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Karena takut, jadi muridnya itu kadang suka tidak apa? Tidak terus terang atau tidak jujur apa kondisi yang harus dipenuhi oleh dirinya. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, maaf saya ya guru, biasanya kan ibu ketika dikasih rasa bersalah. Terus dampak kepada murid merasa rendah diri. Jadi ketika guru sering membuat lontaran pertanyaan seperti ini, biasanya siswa-siswanya jadi tidak percaya diri karena takut melakukan hal-hal yang baru. Yang tengah-tengah biasanya ini dilema identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Biasanya di teman dan teman. Biasanya di teman atau pemantau membuat alasan-alasan untuk murid. Biasanya perkataannya apa? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Hasilnya ketergantungan. Biasanya guru di posisi teman ini ketika kita terlalu dekat, jadi muridnya juga merasa ketergantungan. Karena kan kita hanya bisa sama siswa itu setahun. Jadi pada posisi teman ini yang sangat dirugikan itu adalah merasa tergantungan. Ketika dia pindah guru, siswa ini motivasinya akan turun. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Saya pikir Bapak Ibu dan teman saya ternyata begitu. Lemahnya apa di posisi teman ini? Lemahnya jadi siswa itu tidak mandiri, tergantungan terhadap guru. Memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, beberapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi pada posisi pemantau ini biasanya siswa itu melakukan sesuatu hal yang baik berdasarkan penghargaan atau pujian. Jadi dorongan ini yang biasanya dan bisa dipuji, iya, bapak ada puji itu batur gitu. Saya melakukan hal yang terbaik dan dipuji. Selanjutnya itu. Yang terakhir adalah kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, jadi kita harus mendorong kita itu sebagai posisi manajer. Manajer itu seperti apa? Guru mengajukan pertanyaan ketika menghadapi situasi. Apakah yang kamu lakukan itu baik atau tidak, memberikan stimulus untuk mereka itu sadar bahwa mereka yang melakukan itu berdasarkan dorongan diri, bukan pada dorongan penghargaan atau merasa takut. Apa yang biasa ditanyakan, apa yang kita yakini. Biasanya ketika ada masalah yang tadi Bapak Tan sudah lakukan segitiga restitusi. Biasanya kan ketika ada masalah itu, ketika kita tidak mendalami terlalu dalam, kita langsung menjudge biasanya. Tapi tidak tahu nih apa dasar dia itu melakukan seperti itu. Nah, kalau guru manajer ini sebenarnya agak repot, tapi dampak baiknya itu, jadi siswa itu melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan penghargaan atau takut, tapi dasar kebutuhan dirinya. Kita harus bisa menciptakan siswa yang kalau melakukan sesuatu kebijakan itu bukan dorongan dari penghargaan atau takut atau hukuman, tapi
berdasarkan kebutuhannya. Kalau saya tidak melakukan ini, ada yang merasa kurang untuk saya. Biasanya hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melaksanakan ini sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Biasanya ketika siswa jarang kan siswa salah, tapi mengakui terus, dia mengakui terus ingin memperbaikinya seperti apa, jarang kan biasanya cici. Tapi ketika kita di dalam posisi manajer seperti ini, maka akan muncul percaya diri siswa terhadap gurunya, percaya diri dia untuk melontarkan bagaimana ketika saya melakukan ini, bagaimana saya mengatasi dan memperbaiki masalah ini. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Tentunya dalam suatu pembelajaran, kalau tidak ada refleksi atau evaluasi, tidak akan berkembang atau tidak akan maju. Maka kita juga harus mendorong bahwa setiap siswa itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri sebelum kita yang mengevaluasi. Karena di omongan Bupatur biasanya tarimanya balik siapapun maupun diri saya juga merasa kalau diomongin sama orang kan tidak enak ya. Alangkah baiknya kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri supaya output yang nanti keluar bisa mencerminkan orang yang positif. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Di antaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Sebagai manajer ya. Kalau bisa ibu-ibu tolong disabarin lagi hatinya, diperdalam lagi kedekatan dengan siswanya agar terciptanya lingkungan sekolah yang baik. Kopi sungainya sebeberapa aku sih nggak tahu ya apa lagi merasa. Lanjut. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi pada posisi manajer ini biasanya guru itu melibatkan seluruh kegiatan di kelas itu melibatkan siswanya. Jadi liur mending sorangan daripada aku murid beres itu pada liur biasanya kan gitu. Tapi kita ketika melibatkan siswa, insya Allah gitu ya, mereka itu merasa bertanggung jawab terhadap situasi kelasnya. Ketika kita memberikan amanah, apakah percaya walaupun ya pertama sekali dua kali itu pasti ada masalah aja ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi usahakan terus dilibatkan dalam masalah apapun supaya kelas ini bisa hidup dan bisa mengevaluasi, merefleksikan situasi kelasnya sendiri. Posisi kontrol restitusi. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Tentunya ketika insya Allah ketika kita sudah memposisikan sebagai manajer dan kita bisa menerapkan kepada anak-anak, insya Allah anak-anaknya juga bisa mandi. Jadi ketika ada masalah sebelum kita sebagai guru memfasilitasi atau memecahkan masalah, kalau posisi muridnya sudah sebagai manajer untuk dirinya sendiri, biasanya ketika itu langsung laporan sudah selesai karena mereka itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Lanjut. Segitiga restitusi. Sebelum lanjut ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Atau guru lu clear belum ada?
validasi tindakan yang salah. Misalkan ketika tadi ada yang salah, panggil sini dulu nak, kenapa? Kamu tahu nggak kenapa dipanggil sama bapak ke sini? Nah, itu adalah menstabilkan validasi tindakan yang salah. Menanyakan terlebih dahulu, mana yang tahu ngebilang, mana yang gitu wae hidup teh. Tapi menanyakan dulu. Ya, validasi tindakan yang salah. Tahu nggak? Bapak panggil kamu ke sini itu karena apa? Karena salah? Karena tuduh? Mungkin Pak mulai tuduh. 1, 2, 3, 7. Setelah tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah ketika dia melontarkan tindakan. Tidak tahu misalkan, atau tahu, misalkan kalau tidak tahu, nggak tahu Pak. Nah, terus kita jelaskan kamu dipanggil ke sini karena kamu misalkan mengambil barang itu dari orang lain. Setelah itu menanyakan keyakinan ke kelas. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kamu yang kamu telah lakukan? Karena keyakinan kelas ini sangat berhubungan dengan tahapan segitiga restitusi. Karena kalau tidak ada keyakinan kelas, mau apa yang ditanyain dulu? Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika sudah dibuat kesepakatan, jadi kita juga menanyakan kesepakatan tersebut enak kan? Setelah itu siswa suruh memperbaiki masalahnya sendiri dengan kita memberikan stimulus. Misalkan, tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah, melanggar keyakinan kelas? Tahu misalkan. Terus apa yang kamu harus lakukan sekarang dan selanjutnya? Lanjut. Lanjut, udah. Tadi udah kan? Kita kepada kesimpulan. Sebelum kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Dua pertanyaan lah, atau biar jadi pemateri teh. Ya boleh. Positif. Ini Pak, bedanya anak tertib sama keyakinan kelas itu mungkin bisa dibagi gambaran dari contohnya. Karena kan kemarin-kemarin saya bikin keyakinan kelas di kelas 1 sampai kelas 6. Tapi mungkin kalau di kelas rendah banyaknya kita yang menawarkan. Gimana kalau ini? Dan bahkan di kelas atas pun anak masih belum terpancing untuk mungkin kelasnya pengen kayak gini. Akhirnya jadi yang ditawarin itu lebih Pada kebiasaan. Jadi biasanya kalau di SD itu lebih guru yang sentral melontarkan pertanyaan-pertanyaan daripada di SMP. Kalau di SMA, kalau di SMP di SMA kan berpikir anaknya sudah abstrak ya. Kalau di SD masih konkret. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan, mau seperti apa kelas kalian? Sering. Biasanya kan kayak gitu. Nah, itulah salah satu tantangan terberat menjadi guru SD ya. Karena ketika kita mau lebih ke abstrak susah, tapi kita harus menyodorkan hal-hal yang lebih konkret. Biasanya tata tertib dan keyakinan kelas itu apa bedanya sih? Ibu-ibu, bapak guru, tentunya hampir ada kesamaan, tapi yang membedakan itu adalah keyakinan kelas turun dari tata tertib sekolah. Jadi ketika kita tahu tata tertib sekolah, pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang dilontarkan kepada anak-anak itu seputaran dengan tata tertib sekolah. Nah, setelah itu melontarkan seperti apa? Misalkan contoh nih, misalkan anggap kalian anak-anak ya. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tentunya kalian punya kelas yang kalian impikan. Misalkan dilarang lari-larian di sekolah, di kelas. Kamu takut dijedot kan? Bahasa anak lo kan amanah wae gitu ya. Kadang belum
terstruktur. Nah, nanti dikasihkan kertas, kasih kertas semua. Nah, setelah itu kita tempelkan, dibacakan satu-satu. Misalkan dari aspek menghormati, apa aja di situ yang masuk aspek menghormati. Terus yang kedua, aspek keamanan. Aspek keamanan kayak lagi-lagi di dalam kelas itu kan termasuk aspek keamanan. Karena siswa itu belum katanya belum positif, maka kita dirubah kata tersebut menjadi kalimat yang positif. Misalkan bukan jadi dilarang. Misalkan buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, tapi dirubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas itu harus kalimat yang positif. Kenapa kalimat yang positif? Karena ketika menjadi sebuah keyakinan untuk diri murid tersebut, jadi bukan hanya berdasarkan ketika saya buang sampah sembarangan, tapi takut hukuman, tapi berdasarkan kebutuhan. Kalau saya buang sampah sembarangan, saya meyakini bahwa perbuatan itu salah dan tidak enak buat diri saya. Kenapa? Bukan peraturan kelas atau keyakinan. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendorong nilai kebajikan kepada siswa-siswa tersebut. Jadi kalau di SMA kita yang lebih sentral untuk memfasilitasi apa keinginan keyakinan kelas. Paling khusus gitu aja. Ada lagi? Bu Budi mau nanya? Terima kasih. Pasek? Boleh nanya? Posisi kontrol? Boleh. Kan setiap anak punya sifat bawaan. Ada yang memang si anaknya teh gitu ya, lewat batas gitu. Boleh kan kita memposisikan kontrolnya sebagai guru, kalau boleh gimana? Tolong di ketika dorongan atau posisi kontrol sebagai guru, kadang kita juga kan suka jengkel. Kita kadang suka ada di posisi penghukum, merasa bersalah, atau teman, ada pemantau, ada manajer. Gimana biasanya guru tersebut biasanya kalau lagi mood bisa di teman atau pemantau. Ayo korupsi, dapur terkebun biasanya langsung penghukum. Kan kalau jangan gimana? Jadi kenapa? Pada posisi tertentu segitiga restitusi itu bisa tidak berjalan sesuai dengan tahapannya. Ada yang langsung menanyakan keyakinan kelas, ada yang langsung kepada validasi tindakan. Apakah kita boleh jadi penghukum? Kalau disarankan tidak dianjurkan. Karena apa? Karena tidak ada nilai kebijakan terhadap posisi ini. Jadi identitas yang gagal ketika kita menjadi guru seorang penghukum, output terhadap siswanya tidak ada pembelajaran karakter, tapi pembelajaran rasa ketakutan. Jadi siswa melakukan dorongan tersebut karena takut, bukan karena kebutuhan dirinya untuk memenuhi kebutuhan lima dasar tersebut. Karena kaitan disiplin positif ini sangat berkaitan dari posisi kontrol, dari restitusi, dan lima kebutuhan dasar. Jadi caranya seperti apa? Caranya itu melaksanakan segitiga restitusi, menanyakan validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Emang prosesnya agak lama? Memang betul agak sulit dan agak lama, tapi outputnya yang kita harus fokuskan. Karena pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang bisa merubah karakter ke arah yang berubah. Itu. Ada lagi? Mending tanya jawab aja langsung biar mana asik. Ada lagi? Apa lagi? Jadi usahakan, saya juga
belum dalam posisi manajer ya, masih dalam posisi kadang teman, kadang pemantau, kadang pembuat merasa bersalah. Karena posisi manajer ini curahan kita itu harus bisa memfasilitasi semua kebutuhan, sedangkan kan kita berhadapan dengan banyak anak ya. Jadi ketika kita menghadapi banyak anak, tentunya banyak aspek yang kita juga sering melewatkan. Ada lagi pasien mau bertanya? Jadi sebetulnya pemberian reward dan warisan itu masih dibolehkan dalam bentuk hadiah atau boleh dalam bentuk barang misalnya. Kan kadang anak gitu ya. Itu di SD. Jadi kebanyakan permasalahan di SD itu ketika tidak dikasih reward atau penghargaan, mereka suka males ya. Sering nilaiin yang tahu gitu. Tapi harusnya mah boleh saja dilakukan, tapi jangan terlalu sering. Karena kenapa? Nanti imbasnya mereka itu ketergantungan, menjadikan suatu etos. Ketika saya melakukan ini karena saya ingin. Tapi kalau kita bisa misalkan mendorong maju ke anak suruh maju ke depan membacakan puisi di nama saya, atas dorongan dirinya sendiri itu lebih bagus daripada mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi usahakan kita itu bisa menciptakan bahwa percaya dirinya itu bukan berdasarkan imbalan atau penghargaan, tapi berdasarkan kebutuhan. Ketika saya maju ke depan, saya merasa kebutuhan saya terpenuhi. Contohnya ketika dipanggil nih, siapa yang maju ke depan, kan biasanya ada yang nggak mau, suka. Tapi ketika siapa yang maju akan dikasih, biasanya langsung kan. Ada anak juga yang misalkan siapa yang maju keduluan, yang percaya dirinya tinggi, langsung maju ke depan. Itu bedanya. Karena untuk menciptakan anak yang maju sendiri tanpa ada dorongan penghargaan, biasanya 1:10. Bagaimana caranya menciptakan anak yang motivasinya tinggi? Menjadi guru posisi manajer. Contohnya ketika jadi guru untuk kurikulum merdeka itu hanyalah fasilitator. Jadi fasilitator segala kebutuhannya kita dengarkan, pembelajarannya kita penuhi, sampai ke aspek kebutuhan dasarnya pun kita harus tahu. Misalkan ada masalah apa di keluarganya. Karena ketika kita ingin punya kebaikan, tapi tidak tahu identifikasi murid tersebut, susah. Mau dikasih apapun kan susah gitu. Kalau misalkan 5 dasar kebutuhannya itu ada yang tidak terpenuhi. Itu aja. Ada lagi? Turunannya? Udah? Beres? Langsung kesimpulan. Demikian yang lulus dulu. Tentunya yang saya harapkan dan mungkin ibu-ibu harapkan, seorang guru yang baiknya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Tentunya 5 konsep ini semoga jadi bermanfaat buat saya sebagai materi ya, karena mau bikin ngomong diterapkan. Dan semoga harapan yang tadi disampaikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat kelasnya dan kehidupan sehari-hari. Untuk itu selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Saya Miriam Mungkin dari